Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasib al-inzar wal bushra wa anzala 'alaihi al-kitab al-mustabina hudan li ulil albab wadh-dhikra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan u'idduha lil liqa'ihi dukhra. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها الناس اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين وقال تعالى في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di waktu-waktu yang mulia ini kembali kita renungkan sudah sejauh mana kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukupkah kebaikan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasakan bahwa ibadah-ibadah kita, amalan-amalan akhirat kita seakan-akan kita akan mati esok hari. Karena ketika kita memiliki rasa seperti ini, insya Allah kita tidak akan beribadah kecuali dengan yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika manusia yang beriman terus memacu keimanannya, meningkatkan keimanannya hingga menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, mereka akan mendapatkan 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya iman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Di mana derajat-derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mampu menjadikan mereka manusia-manusia yang mulia. Sehingga dengan kemuliaan yang mereka dapat, mereka akan mampu menahan diri mereka
untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'asallaha karimun," tidaklah akan bermaksiat kepada Allah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dengan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan derajat yang tinggi dengan arti memiliki kekuasaan yang besar, bahkan memiliki segala upaya untuk melakukan hal-hal di dunia ini, tetapi ketika mereka tidak memiliki derajat tersebut di hadapan Allah, maka mereka akan menggunakan kekuasaannya bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka mendapatkannya di hadapan Allah, maka mereka akan mampu mengendalikan diri, bahkan nafsu mereka, hingga mereka terus ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ciri daripada orang-orang yang beriman, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat pertama, wa atiiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika kalian adalah benar-benar orang yang beriman. Yang kedua, yang hadiah yang Allah akan berikan ketika manusia mampu meningkatkan kualitas keimanannya hingga menjadi keimanannya sejati, Allah nyatakan untuk mereka, lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna ampunan adalah pembersihan dari segala dosa dan kesalahan. Ketika manusia mendapatkan pembersihan dari segala dosa dan kesalahannya, maka ini akan menjadikan lancar di dalam semua perintah-perintah Allah. Memiliki kemudahan karena tidak ada hambatan halang rintang yang bisa menekan mereka untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita memiliki satu kendaraan. Apabila kendaraan kita tidak pernah dibersihkan, maka kendaraan kita akan mengganggu jalannya kerja kita. Kenapa? Karena jangankan kendaraan tersebut diajak untuk jalan-jalan yang ekstrim, jalan-jalan yang terjal, naik dan turun, tapi karena kendaraannya kotor, tidak pernah diservis, tidak pernah ganti oli, bahkan tidak pernah dicuci, sehingga kendaraannya pun akan menjadi mogok, terhenti untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi kendaraan yang terjaga, selalu dibersihkan, selalu ganti oli dan lain sebagainya, maka insya Allah securam apapun, seterjal apapun, se-ekstrim apapun jalan yang mereka jalani, mereka akan mampu menjalani kendaraan tersebut hingga sampai dengan tujuannya. Dan inilah manusia. Ketika manusia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka segala perintah Allah akan menjadi tersendat untuk mereka laksanakan. Tetapi ketika mereka mendapatkan ampunan Allah, apapun perintahnya, jangankan yang mudah, yang sulit pun mereka akan mampu untuk laksanakan. Kenapa? Karena mereka sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang hadiah yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang beriman hingga menjadi keimanan yang sejati, walahum rizqun karim, dan bagi mereka akan mendapatkan rizki yang mulia. Di mana rizki yang mulia ini adalah rizki yang mudah untuk didapatkan dan mudah pula untuk dipertanggungjawabkannya. Tetapi ketika manusia mendapatkan rizki bukan rizki yang mulia, cara mendapatkannya bukan dengan cara yang mulia, didapatkannya bukan dari tempat yang mulia, bahkan untuk menghabiskannya pun mereka akan gunakan bukan untuk kemuliaan,
tetapi justru untuk menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka dapat banyak dengan rizki mereka, mereka dapat dengan mudah, tetapi ada yang tidak mampu menggunakan rizki mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mereka tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan umur kita yang tersisa ini, di mana kita harus meningkatkan takwa kita, di mana kita harus meningkatkan ibadah kita, jangan lupa kita harus mencari tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita isi umur kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa hidup yang sebentar ini kalau tidak bisa kita isi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan besar manfaatnya untuk kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله على نعمه الكاملة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجات العليا بالسبق في نصرة الملة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في الثناء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة مصابيح الجرار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك بما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.